Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa video yang hari ini sudah viral di sosial media. Kita akan jadikan bahan untuk ruang diskusi publik kita. Sama-sama kita dari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama. Ini teman-teman yang lagi viral ya. Langkah Sang Harapan Gibran. Ya, ini main viral di TikTok teman-teman. Ini lagu yang diciptakan kepada Mas Gibran. Malam kelam menyelimuti tanah ini, tangisan bangsa terdengar perih di hati. Para pengkhianat tertawa di atas luka, merobek mimpi, menghancurkan sisa asa. Kok jadi sedih teman-teman ya lagunya. Gibran, lihatlah air mata yang jatuh. Negeri yang kita cintai kini runtuh. Namun di tengah badai yang begitu kelam, namamu tersimpan bagai lentera malam. Jangan menoleh ke belakang lagi, tatap lurus jalan di depanmu. Luka ini Bikin nangis, bikin nangis. menjadi api. Gibran, bangkitlah, tataplah dunia, hancurkan para pengkhianat di negeri kita. Karena Engkaulah satu-satunya harapan bangsa, jiwa dan raga kami hanyalah padamu percaya. Wih, bikin sedih teman-teman ya. Juga lagunya juga mellow. Video yang ditampilkan juga itu mukanya Mas Gibran ya. Kalau lihat muka Mas Gibran itu aku kasihan teman-teman ya. Aku kasihan, jadi gak tega lihat mukanya teman-teman. Ada yang mengatakan dengan sindiran mukanya ngantuk lah teman-teman ya. Tapi mukanya Mas Gibran ini yang kelihatan ngantuk, yang kalian katakan wong deso itu ternyata diam-diam menjadi harapan bagi rakyat kecil untuk bisa memimpin dengan adil. Wow, keren Mas Gibran. Melangkahlah maju Mas Gibran. Banyak orang yang benar-benar menaruh harapan di pundak Anda untuk jadi pemimpin muda masa depan Indonesia. Ya, saya akan mendukung langkah Anda Mas Gibran. Kalian mau mendukung langkah Mas Gibran? Tulis kolom komentar. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kami segenap majelis jemaat dan Wih, majelis jemaat. selamat datang Bapak Presiden ke-7 Republik Belum datang tapi udah melakukan selamat ya. di Jemaat Marturia OETT. Wih. Belum ke sana udah disambut, sudah menjadi berita heboh di NTT kedatangan Bapak Jokowi. Masyarakat NTT adalah masyarakat yang tahu membalas budi, masyarakat yang tahu mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada pemimpin yang sudah mencurahkan jiwa dan raganya untuk membangun NTT, teman-teman. Wow, saya nggak sabar melihat bagaimana liputan dari teman-teman YouTuber Nusantara yang menemani Bapak Joko Widodo ke
NTT teman-teman ya. Support terus YouTuber Nusantara. Lantas kemudian Bang, Anda nggak ikut, aku nggak bisa ikut teman-teman. Saya terhalang dana ya. Karena ada yang mengatakan, Bang, kan dekat dari Sulawesi Utara dari Manado ke NTT. Jaraknya kalau saya lihat di peta masih lebih dekat daripada ke Jakarta, tapi nggak tahu kenapa ya tiketnya lebih mahal ke NTT teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Itu tiketnya sampai 3 sampai 4 juta pulang balik itu 8 juta, bisa 8 jutaan belum menginap. Karena teman-teman itu Nusantara ke sana itu tidak dibiayai oleh siapapun, melainkan pakai biaya sendiri teman-teman. Ada yang mendapatkan kontribusi dari penonton. Kalau saya sudah tidak ada lagi yang berkontribusi kepada saya. Tapi kita support teman-teman yang ke sana. Semoga teman-teman di sana bisa meliput bagaimana antusias masyarakat menyambut kedatangan Bapak Joko Widodo. Kita sambut lagi. Kita lanjut. Jadi yang dicari Rismon sekarang ini adalah hal-hal yang akan meringankan Pak Jokowi. Jadi bukan lagi kerja ilmiah. sesungguhnya. Salah, nggak ada yang meringankan Pak Jokowi. Siapa yang menjadi terdakwa? Siapa yang mau meringankan? Ya, siapa yang ancaman di penjara, yang terancam di penjara, yang terkena dengan pasal-pasal, yang menjadi terdakwa siapa? Yang meringankan siapa? Aneh, masa pengacara kuasa hukum cara berpikirnya seperti itu? Kan patut dipertanyakan logika hukum dari Refli Harun. Jadi terdakwanya bukan Pak Jokowi. Jadi begini, maaf Pak, Kalau BAP yang lama Nah. itu salah. Jadi saya kan BAP yang baru. siapa yang buat? Di situ loh, kok saya loh. BAP yang baru maksudnya? Yang baru yang mana? Artinya apa? Menerangkan kesalahan-kesalahan saya. Sudah di-BAP lagi. Sudah. Mungkin Bang Al-Katiri nggak terima. Iya. Belum terima atau nggak terima. Sudah di BAP lagi setelah RJ. Untuk saksi ya. Untuk saksi setelah RJ. Iya. Dan setelah kemudian RJ. disampaikan sesuai Dan dengan nggak buku ada ini. menyerang siapapun Bang. Oke, Tenang oke. aja. Sebentar, ini penting, Itu ini penting. menjelaskan tentang saya. Nah, ini penting. Gitu Jadi loh. setelah RJ lepas status tersangka, Bung Rismon di BAP lagi. Iya. Dan BAP-nya berubah sebelum tersangka. Pertanyaan saya, Dua BAP yang berseberangan. Iya, jadi Sama seperti hasil menjelaskan penelitiannya. tentang saya. Ya, pertanyaan saya. Jadi nggak ada mau nyerang Bu Tipa tapi atau Pak Roy, enggak. tentang ijazahnya juga ditanyakan juga di BAP itu yang baru. Tentang metode-metode kok. Apa yang Anda lakukan? Teknis kok, teknis banget. Ya, artinya Dan nanti itu akan ada. Pertanyaan akan dimintai saya, di keterangan BAP di baru ini pengadilan. sebagai ahli atau sebagai saksi? Saksi tadi Sebagai sebutkan. saksi Bang. Nah, sebagai saksi apa sebagai ahli? Soalnya begini, yang boleh menghadirkan saksi, ya kan, dan ahli di luar BAP itu terdakwa, gitu loh. Saya Ada yang melihat ketawa. di dalam BAP-nya Sirman masih yang lama. Iya, tapi nanti kan kewenangan jaksa. Apakah jaksa mau menghadirkan mantan? Oh, tidak bisa nanti lagi, Pak. kewenangan Kan jaksa. sudah diserahkan pada kami. Iya, nanti ini percuma kita bicara di sini. Iya. Nanti biarkan nanti di sana. Tapi kalau saya lihat ya pasti akan dihadirkan karena ada BAP baru. Artinya jaksa akan menghadirkan Bang Rismon nanti di sidangnya. Kalau BAP Mas Roy dan baru, Dr. Tifa. Mas Iqman, sudah kami terima. Faktanya nggak ada BAP baru. Yang ada di kami itu BAP lama dan ada BAP dia sebagai. Next. Saatnya kita menguji kualitas dokternya Mas Roy Suryo. Nah. Bagaimana beliau menjawab? Wih, ini dua profesor ini, dua dosen ini teman-teman ya. Kuliti Dr. Roy Suryo diuji oleh dua dosen. Betul, ya. Jadi kalau menjawabnya mirip-mirip seperti yang kemarin-kemarin, kami ragu. Ya, 99,9%. 99,9. Ya. Anda menurut saya kalau Nah. kami yang menguji Anda mungkin belum lulus. Iya, Kami suruh Wih, minta gitu. perbaiki bab 1 sampai bab 5 atau bab 6. bab 6 ya. Begitu. Ya. Jadi kalau cara menjawabnya seperti itu. Karena kan dokter itu kalau menjawab itu konseptual, Pak. Argumentatif, ya, menjaga jarak dengan emosinya. Ya. Tidak perlu teriak-teriak. Oh iya, betul. Nggak perlu sebentar-bentar main wayang. Betul. Itu kan bukan dokter ya. Apalagi nyebut-nyebut Dokter apa itu? Mak Lampir, apa kaitannya itu? Nggak perlu panggil-panggil Mak Lampir ya. Nanti wah kalau datang sebenarnya repot kita. Gak perlu panggil-panggil Mak Lampir, datang beneran repot kita. Ini mempunyai kanal bukan partai politik dan ini Prof apa ya, aku udah lupa kanal YouTube-nya ya. Next teman-teman. Akhirnya Dr. Tifa akan diadili lagi usai jaksa limpahkan dakwaan baru. Ini 3 sosok hakimnya. Oh, akan siap-siap nih. Mana nih yang sudah merayakan kemenangan Dr. Tifa kemarin katanya. Semoga cepat disidangkan ya teman-teman ya. ARM, Aliansi Rombongan Monyong. Iya kah? Oh, bukan itu arti kalian mengada-ada saja. Sampai sekarang aku nggak tahu teman-teman. Kepanjangan dari ARM ini apa ya?
Jangan kalian mengada-ada dan kemudian mengartikan dengan bahasa yang lain seperti ini. Aliansi rombongan monyong katanya. Itu nggak baik teman-teman ya. Janganlah kita menjadi seperti mereka ya. Hijau mania. Aksi massa RM di depan barikade istana suarakan aspirasi. Tolong Pak kasih minyak rem sama nasi bungkus biar cepat pulang. Apa manfaatnya minyak rem untuk mereka Bang? Anda ini sembarangan aja tulis-tulisnya. Udah makan siang belum? Lucu sekali teman-teman ya. Terkait tuntutan ganti rugi, ini Rosuryo ini mencapai 210 juta rupiah nih Bang. Ya, jadi gini, Togi, bahwa setiap masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan bisa mengajukan ganti rugi. Namun kalau untuk Prapit ini saya rasa ada putusan MK ya, tahun 2025 baru tuh ya. Itu menyatakan bahwa ganti kerugian itu adalah ranah dari perdata, tidak relevan di Prapit. Kalau nggak salah ya. Tidak memang dikatakan bahwa tidak boleh Prapit di dalam putusan MK, tetapi putusan MK menyampaikan bahwa untuk ganti kerugian itu dilakukan secara gugatan sederhana. Nah, saya anggap bahwa kalau ini kan 200 juta ya, tepat sekali kalau sebenarnya Mas Roy melakukan gugatan sederhana. Kalaupun itu nantinya bisa dimenangkan, ya tentunya kerugian material itu harus rinci. Rinci bukan hanya nota, tapi memang penggunaannya itu memang adalah dalam rangkaian kasus tersebut. Nah, sehingga saya anggap bahwa untuk dalam ranah Prapit ganti kerugian itu kurang relevan. Kalau menurut saya, sehingga harusnya mereka menempuh gugatan sederhana, ya, agar bisa berjalan sidangnya. Nah, kita lihat saja ini hari ini mungkin apakah hakim akan menolak atau hakim langsung mengeluarkan penetapan. Saya berharap bahwa dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk ya finding law atau made in law, ini bisa melakukan langsung menyampaikan penetapan agar ini tidak bertele-tele, karena kita ingat hari ini juga sudah bernomor juga Ibu Tifa ya, di daftar ulang. Sudah daftar ulang teman-teman ya. Kalau ada penetapan hari ini, sehingga sidangnya bisa saja dilanjutkan juga untuk Mas Roy. Jadi tidak membuang waktu sesuai dengan prinsip peradilan itu sendiri. Cepat, tepat, biaya ringan. Artinya konsep prinsip ya berbeda. Ini bukan hanya norma yang bersifat bisa ditarik kemana-mana. Ya, tetapi ini ada sebuah asas yang digabungkan dengan norma yang menjadi satu prinsip hukum bahwa peradilan itu ya selain kepastian hukum, dia juga cepat, tepat dan berbiaya ringan. Artinya inilah yang harus tentunya kita junjung bersama-sama agar tidak ada upaya mengulur waktu seperti dalam pertimbangan hakim kemarin menyatakan bahwa ada upaya mengulur-ulur waktu. Artinya ya kita sebagai masyarakat awam dan juga sebagai penegak hukum di sini, kalau saya mewakili diri saya sebagai Sekjen Pradi, bahwa saya melihat bahwa ini harus segera disidangkan agar kepastian hukum itu sendiri bisa terwujud gitu loh, Togi. Jadi jangan kita kita boleh untuk melakukan upaya-upaya hukum. Tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang tidak diakomodir oleh hukum. Namun dalam perkara ini saya melihat sebaiknya ya mari kita cepat lakukan sidang agar ada kepastian hukum bagi korban.
Karena ini jangan kita bawa seolah-olah mereka ini adalah korban. Ini yang salah dalam penerapan hukum. Boleh membela, boleh kita merasa ada pembelaan dari advokat. Tetapi tidak boleh juga kita menempati seolah-olah mereka ya lah yang korban, padahal kita mengesampingkan kepentingan korban di sini sebagai masyarakat Indonesia. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah masyarakat Indonesia, dia adalah korban. Ya setidaknya ini harus segera disidangkan secara harus dilepas ini, Bang Togi. Artinya dilepas, dibiarkanlah untuk hukum itu bisa bekerja secara semaksimal. Jangan ada intervensi di sini. Dalam artian gini. Jangan ada lagi yang mau bercawe-cawe di sini. Biarkan lepaskan saja. Toh nggak ditahan kok. Ya kan? Toh tidak ada kok penahanan dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat. Saya rasa dilepas saja. Tinggal nunggu putusan gitu loh. Kalaupun akhirnya endingnya bahwa kemudian terjadi penghukuman di sini, ya tentunya ya silakan monggo yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki jaringan yang ingin melakukan bantuan hukum, tentunya kan bisa melalui banding, ya kan, bisa melalui kasasi dan bisa melalui kasasi dan lain sebagainya. Artinya upaya-upaya itu masih terbuka secara luas, sehingga saya sebaiknya mari kita selesaikan ini semua dengan ada kepastian hukum agar bangsa dan negara kita bisa menjadi presiden baik terhadap masyarakat Indonesia yang melihat ini. Bayangkan ini saya cuma berpikir begini, bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita melihat ya kalau pejabat Indonesia, kalau mantan presiden saja kita bisa diginikan, bagaimana nasib mantan presiden lain? Ketika suatu waktu juga ada hal-hal yang menyangkut kesalahan sedikit, kemudian diungkap ke publik, dan publik melihat bahwa betapa tidak dihargainya para mantan presiden yang harus ditempatkan sebagai seorang negarawan, seorang contoh, seorang panutan. Ya kan? Yang notabene kalau kita lihat kasusnya Pak Jokowi ini jelas kok. Kasus ini sudah jelas. Udah yang berhak mengatakan asli atau palsu itu otoritas. Nah, ini yang menjadi satu informasi yang menurut saya menyesatkan, yang menurut saya bahwa inilah pelanggaran hukumnya di sini. Nah, kalau ini menjadi satu presiden buruk bagi rakyat Indonesia, maka tidak menjamin masyarakat Indonesia tidak melakukan hal yang sama pada presiden-presiden berikutnya ataupun presiden-presiden sebelumnya. Ya kan? Ini kan bukan demokrasi. Ini sudah tidak beradab. Ya teman-teman ya, semoga cepat. Kalau saya sih berharap Rosyura dan Tifa itu bisa satu persidangan, supaya tidak bolak-balik. Ya, saksi bisa bersaksi di satu sidang yang sama, nama mereka sidang pun mereka bersama-sama teman-temannya, agar supaya tidak terlalu lama prosesnya. Dan kalaupun sudah ada putusan, mereka bisa melakukan menggunakan hak mereka untuk banding, untuk kasasi maupun sampai ke peninjauan kembali teman-teman. Ya, saya pikir sampai di sini dulu pembahasan kita teman-teman ya. Kalian bebas untuk memberikan opini, saran kalian di kolom komentar, sama-sama beretika teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.